Inggris, kita mengucapkan good morning. Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Sepatutnya kita orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 7. Dan sebelum masuk ke materi, yuk kita kenalan dulu agar lebih akrab. Saya Anja dengan NPM 258600136. Saya Zahira Mazi Elkisti dengan NPM 258600084. Saya Nabila Balkis dengan NPM 258600187. Saya Naila Alfiah Nur dengan NPM 258600029. Di video ini kita bakal bahas Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang ringan, jelas, dan pastinya nggak ngebosenin. Semoga kalian enjoy nontonnya dan dapat insight baru dari materi kami. Oke guys, let's get started. Oke, pertama kita akan membahas Pancasila sebagai iptek. Pancasila sebagai iptek berarti Pancasila adalah dasar nilai, pedoman, etika, dan paradigma yang mengatur pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ini berarti setiap inovasi dan penerapan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila dan bermanfaat bagi kesejahteraan serta keadilan sosial seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Antara lain landasan iptek, landasan moral dan etika. Kemudian yang kedua, pengembangan iptek yang berkelanjutan. Ketiga, keseimbangan antara aspek rasional dan normatif. Dan keempat, pendorong kemajuan iptek yang berbasis kearifan lokal. Iptek bukan sekedar alat teknis yang dapat digunakan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan dampaknya terhadap masyarakat. Iptek memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan kemajuan, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diarahkan dengan baik atau tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Nah, materi ketiga ada penerapan iptek dalam setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iptek dikembangkan sebagai wujud syukur tetap sesuai nilai agama dan berlandaskan etika. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan iptek dilakukan secara manusiawi, tidak merugikan dan untuk kesejahteraan umat manusia. 3. Persatuan Indonesia. Iptek dikerahkan untuk memajukan bangsa dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat secara merata. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua warga diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iptek dikembangkan dengan prinsip keadilan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara seimbang oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif perkembangan iptek yang tidak sesuai Pancasila. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan penipuan digital. Yang kedua, munculnya sifat ketergantungan pada teknologi seperti meniru jawaban dari internet tanpa pemahaman. Yang ketiga, meningkatnya kejahatan cyber seperti peretasan dan pencurian data pribadi. Yang keempat, penyalahgunaan iptek yang tidak beretika dapat melemahkan ideologi Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Yang kelima, kuatnya pengaruh kapitalisme dan konsumerisme yang membuat Indonesia lebih menjadi pasar teknologi daripada pengembangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan Pancasila dengan kemajuan iptek di era globalisasi. Tantangan yang pertama itu adalah individualisme dan materialisme meningkatkan sehingga melemahnya nilai gotong royong. 2. Disinformasi dan hoax mudah menyebar dan memecah belah masyarakat. Yang ketiga adalah budaya asing masuk tanpa batas sehingga mengikis jati diri bangsa. Yang keempat itu adalah kebebasan berpendapat berlebihan dapat memicu pelanggaran etika dan penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, ketimpangan sosial makin lebar akibat akses iptek yang tidak merata. Selanjutnya adalah peluang. Pertama itu nilai Pancasila dapat disebar secara global melalui teknologi digital. Yang kedua, Pancasila menjadi nilai filter budaya membantu masyarakat memilah pengaruh luar. 3. Kerukunan dalam keberagaman dan dapat menjadi inspirasi dunia. Yang keempat, iptek meningkat kualitas SDM sehingga Pancasila dapat dipahami secara modern. Yang kelima, akses edukasi
lebih luas, memudahkan pembelajaran nilai-nilai Pancasila.